Halo guys, para Warhammer di Indonesia. Saya Dimas Toys dan hari ini saya mendapatkan kesempatan untuk membuka box Leman Rush. Yeah. Seperti yang saya janjikan di video kemarin, ini dia Primarch of the Wolf. Yuk kita lihat yuk, apa aja sih yang ada di dalam Joyto ini, box Joyto ini. Jadi pertama kita lihat dulu ya sampingnya box yang Joyto ini ya, tidak ada apa-apa. Nah ini di belakangnya kita bisa melihat apa aja di dalamnya, tapi kita akan lihat satu persatu apa saja yang ada di Primarch Space Wolf ini. Dan tanpa harus menunggu, mari kita lihat. Dan ini dia guys, Leman Rush. Udah. Salah satu Primarch dari Space Wolf yang sekarang lagi hilang entah kemana. Katanya sih dia akan balik pada saat Wolf Time. Kita nggak tahu itu Wolf Time kapan atau gimana nantinya. Tapi basically Inquisitor dari Empire itu sendiri, Primarch-nya. Dan kalau kalian lihat tuh benar-benar dia apa ya guys, lebih keren lah dalam loyalis punya ya. Lion Johnson keren, Guilliman rada-rada kurang sih. Tapi ya kalian bisa lihat armornya seperti bagaimana, ya kan? Dan dengan bulu serigalanya. Dan kalau lihat, kita lepasin dulu nih tangannya ya. Lepasin dulu bentar. Dan kita bisa lihat di sini, coba kita deketin dulu. Nah, detail-detailnya itu, apakah kalian bisa melihatnya? Oke. Detailnya itu benar-benar detail sekali ya guys. Dari penggunaan rune-nya. Bentar, saya ambil semacam lampu untuk membantu. Nah, gini kan enak. Nah, begini kan enak. Agak susah masuk tangannya. Jadi kalian bisa lihat rune-nya di sini sangat detail ya guys. Oke, kita pakai pedang untuk menunjukinnya. Sangat detail di sini. Rune-nya, terus perintilannya. Ini giginya serigala dan teman rune ini, dan kalian akan bisa ngelihat banget kalau ini bentukannya sangat Viking guys. Sangat Viking. Barbarian sih enggak ya. Tapi Viking iya. Ini sangat mirip Viking. Karena ketahuan banget dari detail kepalanya ini, braidnya, mukanya tipikal Viking gitu guys. Terus kalian bisa ngelihat detail kepala serigala di sini nih. Ini apa ya disebutnya? Mane atau apa? Pokoknya yang semacam kulitnya lah ditaruh di sini. Perintilannya. Terus kita angkat dikit ya, kita muterin dikit. Ya. Kalian bisa lihat. Ini agak susah nih lampunya. Soalnya ini bukan lampu yang biasa dipakai. Armor plate-nya ditambahin dengan tajam. Ini kalau ditendang sakit sih guys. Dan detailnya ini sangat menarik sekali guys. Beda dengan Guilliman, dia tidak terlalu nyentrik, sedangkan ini nyentrik sekali. Benar-benar nyentrik. Lalu kalian bisa lihat di bagian ininya. Ya sama lah ya, nggak ada bedanya ya. Lalu kalian lihat sarung pisaunya. Ini benar-benar dibuat semirip mungkin dengan kulit. Jadi kayak hari ini kelihatannya harusnya kayak kulit nih. Wish, ya benar ini kulit, bener.
Dan ya ini pisaunya bisa dilepas loh. Salah satu senjata tersembunyi. Lalu kita lihat foldernya, lambang Space Wolf. Lambang Space Wolf bener-bener dibuat apa ya, detailnya itu seperti asli gitu. Besi, golden keramik, begitulah. Dan nggak kayak, ya kalau dibilang mirip mainan ya, ini kan mainan ya, tapi ini dibuat sedetail mungkin. Bahkan rantainya bukan kayak rantai, tapi bukan. Terus kita lihat jubahnya, ya kulit dari serigala tersebut masih rada kurang ya buat saya ya. Tapi ya mendekatilah, jadi tidak terlalu bagaimana gitu. Agak sedikit plastiki, tapi masih bisa diakuin lebih bagus. Kalau belakangnya, tempat pistolnya tidak ada perubahan dengan ban belakangnya, ya begini aja. Terus kita lihat backpacknya. Nah, ini yang menarik dari semua backpack sih. Hampir mirip dengan Alvarius ya. Kalau Alvarius kan naga ya. Kalau ini kepala serigala, berempat kepala serigala. Dan nggak ada bedanya juga sih. Ini keren sih tapi dengan kepala serigala ini. Ini apa nih? Ada yang tahu nggak nih apa? Ini biasanya tempat untuk naruh senjata. Ya, bukan yang senjata pedang ini ya. Dan bukan ini ya. Ada lagi. Dan ini nanti akan saya jelaskan senjata-senjatanya, peralatan perintil-perintilnya. Nah, ini kepala kepala serigalanya. Kalau kalian ngelihat itu kepala serigalanya, emang mirip Horus ya. Yang kalian lihat itu. Tapi Horus itu beda lagi dengan Space Wolf. Horus ya Horus, Space Wolf ya Space Wolf. Tapi dulu mereka itu Luna Wolf. Horus ya, sama Horus sekarang udah jadi Heretic. Dan inilah penampilan dari ininya. Untuk tangannya bisa diputer. Cuman kayaknya dia kaku nih. Oh enggak, dia bisa diputer 180. Oke, kayak ada janggal. Oh. Oke. Bisa diputer. Ya bisa diputar lah 180 derajat. Dan susah nih. Tangannya juga bisa dimajukan seperti ini. Nah, untuk kepala ya agak terbatas ya. Aduh maaf banget ya ini. Apa dijatuhin aja ya? Ya beginilah seadanya. Kepalanya dia agak terbatas. Dia masih bisa belok kiri kanan, tapi dia nggak bisa naik atas. Nah, tapi ini untuk sementara kita mundurin dulu ya. Oke, kita lanjut pergerakannya. Pauldronnya bisa dibundurkan dan dimajukan. Dan juga bisa digerakkan juga, tapi nggak terlalu ini ya, nggak terlalu bebas seperti kalian tadi. Lalu untuk porsi badannya ini ya, of course, wah keras banget tapi bagus. Jadi kalau di pose dia nggak letoy lah. Tapi emang OCD ini kayak gini nih jadinya. Untuk kaki dia pergerakannya juga bagus, tidak ada hambatan kecuali di bagian yang ini. Ini bisa diangkat sih, jadi aman. So, ya begitulah guys. Overall bagus pergerakannya, nggak kalian bisa lihat kaki ini, nggak terlalu kaku kalau saya bilang. Ya, sekarang kita akan membahas soal senjatanya guys.
Nah, ini senjatanya Leman Rush. Dia ada banyak dibanding Primark yang lain. Kalau Primark kan paling cuman senjata utama dan pistol doang nih. Kayak ini nih, pistol sidearm lah kalau orang bilang. Dan ini senjata utama gitu. Udah gitu aja. Kalau misalnya di Primark yang lain, ya ada tangannya karena lagi males dilepasin, tapi nanti harus dilepasin juga. Tapi dia ada shield juga senjata nggak sih? Shield juga senjata ya. 3. Ini juga bisa sebagai senjata utamanya. Kapak, kalian bisa lihat detailnya di kapak ini. Bener-bener detail banget dibuatnya. Kapak buat ya. Dan juga kapak kecil. Tadi ya kalian lihat ada kantong kecil di belakangnya kan. Nah, untuk naruh ini nih. Ini bisa secondary-nya sih, bisa dibilang secondary-nya. Oh, tapi maaf saya lupa ngeliatin detailnya pedang. Lihat guys. Kalian mungkin lebih enak begini ya. Tangannya ya. Lihat detailnya itu tidak main-main guys. Ada gambar serigalanya di dua sisi. Terus ada rune powernya dan semacam emerald ya di pedangnya ini. Dan kalian lihat ini kalau saya boleh bilang ya, pedang terbaik untuk sementara ini. Gilliman juga bagus sih, tapi kan itu pedangnya Emperor ya, jadi dada gimana gitu. Dan kita lihat dengan senjatanya ini senjata ini kalau kalian lihat nih revolver nih, bisa kerasa dan bisa diputer tuh. Dan ya ini garisnya nanti tiba-tiba diganti tuh, bisa diputer, jadi kayak revolver beneran ditembak tor. Dan bener-bener ini mungkin lebih keren daripada yang lain sih. Kalian ya sudah lihat yang Alvaris punya kan, dan Don punya. Ini bener-bener balik ke zaman dulu lagi, jadi kelihatan banget beda ininya, apa keunikannya dari yang lain. Lalu kita lihat shieldnya yang saya bilang juga termasuk senjata. Shieldnya ini banyak banget rune-nya nih guys. Kalau kalian main Dungeon and Dragon, rune itu gunanya sebagai semacam buff. Dan kalau makin banyak rune, makin bagus karena akan mendapatkan buff yang dibutuhkan. Ini mungkin menjadi buff untuk defending ya guys, defender dan lain sebagainya. Saya kurang tahu. Dan kalian lihat detailnya ini nggak main-main coy. Orang cakep banget. Nah sudah, sekarang kita akan melihat tambahan-tambahan yang ada untuk bagian tubuh Primark tersebut. Dan inilah tambahan dari bahan-bahan part di Primark. Tapi sebelum itu saya lupa satu hal. Ada satu senjata lagi, yaitu pisau. Yang tadi saya udah lihat ini pertama, tapi saya lupa di bagian senjatanya. Dan kalian lihat detail tengkoraknya ini nih, kelihatan nggak? Nah, cakep nih, kecil banget tapi cakep banget. Oke, sudah. Sekarang kita lanjut ke bagian apa namanya? Perintilan tangan dan lain sebagainya. Di sini kalian bisa lihat ini sudah dilepas dari senjatanya. Di sini kalian bisa lihat tangannya, dia terdapat tangan untuk bukan, maaf. Dia ada 1 2 3 4 5 6 7 tangan di sini. Yang dimana 2 tangan itu adalah versi memegang. Saya tidak usah kasih tahu yang lain sisanya. Apa? Ini ada 2, saya tidak perlu kasih tahu yang satu lagi. Ini main nembak, tadi yang pakai pistol itu, ya. Dan menggenggam, bukan menggenggam. Ini apa ya? Ini kayak juga megang pistol deh, tapi tidak terasa seperti megang pistol. Maaf ya. Lalu menggenggam kembang kapal, kelihatan.
Lalu yang terakhir, tangan dibuka. Lalu dia juga mendapatkan satu lagi kepala di sini. Ini yang diam tadi yang marah, yang kayak apa sih namanya, orang bilang menggigit giginya gitu. Kalian lihat dia nggak ada bedanya dengan kepala yang tadi, dan detail rambutnya itu kalian lihat itu braidnya cakep. Lalu tambahan lagi standinya kekecilan sih sebenarnya. Harusnya mereka lebih gede ya. Untuk Primark kita jangan disamakan dengan Space Marine yang lainnya. Harusnya mereka ini aja, standy ini aja gitu loh. Ya, overall ini bagus perintilannya. Sekarang kita bagian conclusionnya. Oke, saatnya conclusion. Tapi sebelum conclusion, kita bandingin dulu yuk dengan beberapa figur yang gue punya. Dari pertama Figma. Gedenya Figma ada 112 dan 118 itu agak sangat beda guys. Ini kalau 118 dia lebih gede, mungkin dia udah di Figmanya ini udah di kakinya nih. Tapi overall ini lumayan sih tingginya. Nah, setelah itu kita akan membandingkan dengan Space Marine 2 Captain Titus. Ya, Captain Titus itu setengah badan dari dirinya. Tapi harus diingat, untuk Space Marine 2 yang ini dia agak spesial ya guys. Agak spesial. Kenapa agak spesial? Ya karena dia lebih tinggi dari versi yang lain. Ini versi 4 guys. Dan versi 4 ini lebih tinggi dari versi 3. Jangan bisa dilihat dari kepalanya nih, perbedaan kepalanya antara yang satu ini dengan Space Marine 2 ini. Cuman tetap masih setengah pinggangnya ini. Jadi itu dari segi Space Marine Astartes biasa. Lalu kita akan membandingkan dengan dua Primark. Yang pertama adalah Robert Guilliman versi 1. Halo brother. Maaf, memang agak berat lagi. Emang agak-agak ya. Nggak kelihatan lagi mukanya. Oke. Versi 1 tempatnya rada kecil tapi tidak apa-apa. Versi yang lama dengan versi yang baru yaitu Alvarius. Ya. Kalian bisa lihat di sini agak kesempitan, jadi kita akan mulai dari Robert Guilliman. Kalian akan lihat di sini Robert Guilliman lebih kecil dari Lemonruss. Cukup sedih karena Robert Guilliman itu dari versi 1, jadi dia masih belum kelihatan tinggi sebenarnya. Saya berharap Joy Toy membuat Guilliman lagi sesuai dengan tinggi dari para Primark. Lalu selanjutnya di Alvarius yang baru. Nah, lihat tuh, sama tingginya. Dan ini sangat kontroversi juga karena banyak yang bilang Alvarius tuh harusnya balik lagi Alpha Legion ini ya. Segede ya, muncul lagi pada anak-anaknya karena dia dibilang dia tuh lebih kecil daripada yang lain. Tapi ini kalau kita lihat dia jadi lebih gede dan tingginya sama dengan Lemonruss. Jadi aduh. Tapi nggak apa-apa sih, masih tetap keren. Hanya berharap Robert Guilliman dibuat lagi lah untuk versi 2. Nah, conclusionnya, apakah harus beli ini atau tidak? Saya ada 3 conclusionnya. Yang pertama, kalau kalian mau ngekoleksi Primark,
harus banget Lemon Rush ini kita ngomongin Primark dari Space Wolf. Kalian harus ngumpulin semua Primarknya kalau mau. Kedua, kalau kalian ngumpulin Legendnya atau chapternya, ya harus ada bapaknya dong. Bapaknya kalau tidak ada bapaknya sedih banget gitu loh. Ya kan guys? Nah, yang terakhir adalah nggak perlu. Bukan karena kekurangan atau apa-apa, tapi kalau misalnya kalian pilihnya legend lain atau chapter lain, kalian tidak perlu beli chapter Primark ini. Tapi balik lagi yang pertama, kalau kalian ingin ngumpulin para legend, ya kalian ambil Lemon Rush. Tapi ini kalau saya sih nggak ambil. Ini punya temen nih, saya nggak ambil. Jadi kalau dibilang nggak ada pun aman. Jadi ya itu guys, sedikit review tentang Lemon Rush. Semoga kalian menikmati video ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Glory or Death.